Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkat dalam. Dalam titik tertentu, bisa jadi kita bisa menjadi tawar hati karena kekecewaan kepada Tuhan adalah akar kepahitan, dan kita pun menolak kasih karunia Tuhan. Kita tak lagi punya semangat untuk melayani. Ibarat tangan kita menjadi lemah dan lutut kita menjadi goyah. Menjadi kudus berarti siap menerima hajaran atau didikan Tuhan. Karena dikatakan, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu pun bisa kita saksikan dalam diri Yesus, yang karena pekerjaan Allah menerima perlakuan yang tidak mengenakan atau menyenangkan, yaitu ditolak di kampung halamannya sendiri. Bagi Yesus, ketika dia menghadapi penolakan, itu seperti koma atau jeda yang memungkinkan dia memiliki kekuatan untuk menaati kehendak Bapa dan menghadapi salibnya dengan setia. Jadi ketika kita menemukan koma dalam hidup kita, meskipun sulit dan tidak menyenangkan, marilah kita juga mengetahui bahwa pada saat-saat seperti inilah kasih Tuhan dicurahkan secara melimpah di dalam hati kita. Kita hanya harus berhenti dan membuka hati kita untuk kasih-Nya yang sedang membentuk kita untuk melewati jalan kekudusan, yaitu menjadi anak-Nya. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.